Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ala sayyidina Muhammadin alihi thayyibin thahirin. Amma ba'du. Yang terhormat Kak Dani Nurpajar selaku pengajar kali ini, dan yang kami banggakan rekan-rekan peserta dari kelas online Keislaman Series 2024 serta kehadiran para orang tua yang turut mendampingi mereka. Bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah yang Maha Pengasih yang selalu melimpahkan berkahnya sehingga mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam ruang virtual ini. Doa dan keberkahan semoga tercurah kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, mari bersama-sama belajar akidah di kelas online ilmu kita tumbuh pesat meskipun berjauhan, semangat tetap terjaga. Mari sambut ilmu dengan hati yang bersih. Salam kenal, saya Zahra Aminah yang akan membersamai kelas sore hari ini selama 1 jam ke depan. Untuk peserta silahkan ketik nama di kolom chat beserta tempat tinggal kota. Oke, hadirin sekalian, Divisi Pendidikan Dana Mustadhafin secara rutin mengadakan program kelas online mengenai keislaman setiap bulannya. Mencakup beragam tema nih seputar agama, akidah, akhlak, dan topik-topik pilihan lainnya. Selain itu, kami juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan soft skill dan life skill yang bertujuan sebagai fasilitator untuk anak-anak dan remaja dalam pemahaman tentang kehidupan sehari-hari, penguatan identitas keislaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini, sesi kedua kelas online dengan topik Akidah for Teenagers bertema Manusia Super di Mata Allah. Sebelum itu, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mari teman-teman untuk membuka kameranya dan silahkan kepada admin untuk menyiapkan sesi foto hari ini. Oke, kita akan dokumentasi slide yang pertama. Silakan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua, senyum yang terbaik ya. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Oke, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat pengajar kita pada hari ini, yaitu Kak Dani Nurpajar. Kalian mohon bantuannya untuk menampilkan profil di layar Zoom ya. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, Kak Dani Nurpajar ini merupakan seorang yang mengecam pendidikan di S3 UIN Syarif Hidayatullah, proses disertai pengkajian Islam konsentrasi pendidikan Islam. Nah, beliau ini merupakan seorang yang aktif berorganisasi. Beliau merupakan Ketua Komite SMP Negeri 25 Depok dan Sekretaris Forum Komunikasi Komite Sekolah Sekota Depok. Beliau berpengalaman sekali dalam mengajar agama Islam. Beliau pernah menjadi guru SMA Lazuardi, SMA Mutahari, SMP Nurul Fikri, dan mengajar di beberapa kampus. Senang sekali ya rasanya pada acara sore hari ini kita dapat dibimbing langsung oleh Kak Dani sendiri yang merupakan seorang pengajar ahli dan berpengalaman. Semoga dalam acara hari ini kita dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk aktif selama sesi dan meluruskan pemahaman kita selama ini. Nah, di akhir sesi nanti kita akan bagikan daftar hadir. Mohon teman-teman mengikuti sampai acara selesai. Dan juga ada hadiah menarik bagi 3 penanya yang aktif dan juga menyampaikan pendapatnya. Teman-teman tetap menyalakan kameranya saat kelas berlangsung dan mematikan mic saat sesi penyampaian oleh Kak Dani.
Untuk mengefisiensikan waktu kepada Kak Dani, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya pada sore hari ini atas izin dan perkenannya ya kita bisa bersilaturahim di media Zoom ya online ya untuk membahas tentang satu tema, yaitu tentang tema manusia super ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kepada keluarga sucinya dan para sahabat setianya. Adik-adikku yang saya muliakan dan saya sayangi dimanapun kalian berada ya, insya Allah sore hari ini kita akan coba ya membahas tentang satu tema ya yang sangat penting dan mendasar terkait dengan manusia super ya. Sebelum itu mungkin perkenalkan terlebih dahulu tadi oleh saudari Zahra ya, sudah dikenalkan, nama saya Kak Dani ya, saya berasal dari Bandung ya, tidak jauh dari Jakarta, tapi sekarang menetap di Depok ya. Jadi kalau adik-adik yang tinggal di Depok ya mungkin nanti bisa bersilaturahim ya atau diskusi dan lain sebagainya, insya Allah. Insya Allah mohon izin ya, saya ingin men-share materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Sudah kelihatan di layar untuk materi yang ya, jadi adik-adik yang saya hormati, insya Allah kita akan coba bahas tentang manusia super ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuki ke materi kita ya, di sini ada beberapa item yang ingin saya sampaikan. Insya Allah untuk beberapa menit ke depan ya kita akan coba membahas tentang, nanti ada pengantar terkait manusia super itu ya, nanti kita juga ada sedikit ice breaking ya, seperti our name games, kemudian kita akan bahas tentang manusia super, kriteria manusia super di mata Allah ya, contohnya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa, dan mungkin nanti di akhir kita juga akan ada semacam refleksi terkait dengan materi yang kita sampaikan ya. Nah, tadi pengantar dan perkenalan sudah disampaikan ya, dan berikutnya mungkin saya juga ingin mengenal adik-adik sekalian ya, bahwa mohon diizinkan ya nanti supaya ingin tahu kira-kira adik-adik ini cita-cita atau minatnya seperti apa ke depan ya, apakah ada potensi untuk menjadi manusia super atau tidak ya gitu. Jadi nanti silahkan satu persatu, mungkin beberapa orang silahkan bebas ya, sebutkan saya adalah misalkan namanya siapa ya. Nah, kira-kira harapannya seperti apa, misalkan pembela kebenaran dan keadilan, misalkan demikian ya, dipersilakan. Mungkin ada yang mau mulai, silakan. Nama saya ini misalkan, silakan. Biar komunikasi langsung ya. Boleh. Saya adalah Zahra, pembela kebenaran dan keadilan. Ya, baik, terima kasih. Oke, tidak ya, baik. Ya, jadi ini adalah kita ingin tahu ya, kira-kira adik-adik cita-citanya ingin jadi apa kalau misalkan nanti punya kesempatan atau punya potensi ya untuk menjadi orang yang hebat, misalkan seperti itu ya. Baik ya, berikutnya ya saya akan coba lanjutkan. Tadi saya misalkan Kak Dani ya, pembela kebenaran dan keadilan ya. Kenapa demikian? Karena ada harapan bahwa kita ke depannya ya punya potensi untuk melakukan sesuatu yang benar dan adil ya.
Nah, di sini kakak berikan ada beberapa gambar ya. Ini mungkin kalian pada tahu ini ada siapa aja nih gambar-gambar di sebelah sini, sebelah kanan ya, di situ ya. Nah, itu adalah orang-orang yang dikenal memiliki kekuatan super luar biasa ya. Nah, mungkin sedikit ya kakak lanjutkan terkait dengan pembahasan ini ya. Tadi ada gambarnya nih ya sebelah kanan ya, nama-nama superhero yang dikenal di dunia barat ya dan di Indonesia nih kakak sampaikan ya. Siapa saja itu nanti kita akan sebutkan satu per satu ya. Nah, sebelumnya kakak ingin menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan superhero ya. Superhero itu ya sering diartikan sebagai pahlawan ya yang mempunyai kehebatan atau kemampuan di luar nalar insan atau manusia, atau misalkan di film-film serial misalkan yang disebut dengan apa film-film fiksi ya, kekuatannya sangat luar biasa dan biasanya mereka melakukan kegiatan atau misalkan aktivitas yang di luar batas kewajaran ya. Tindakan mereka hebat dan rata-rata mereka ingin sekali menolong orang-orang ya, dan apalagi dan menghalangi mereka-mereka yang berbuat jahat. Oke, ini di sini kakak ada tuliskan ya beberapa contoh superhero ya. Ada Marvel ya, ada Spiderman. Ada yang sudah nonton film Spiderman tidak? Pernah, Ada Kak. yang oh pernah ya. Ada yang pernah nonton film X-Men? X-Men. Enggak. Belum. Film Hulk. Batman pernah. Batman pernah. Ya, Iron Man pernah. Superman. Ayo yang Ya, yang aktif. Nanti ada 3 hadiah untuk yang aktif dan penanya. ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kira-kira mungkin ada salah satu di antara adik-adik ya yang sudah pernah nonton film-film ini ya. Tadi Captain America, Captain Ultra, Wonder Woman, Flash ya, yang larinya nggak biasa ya. Misalkan kalau kita lari ya pelan-pelan, ini kalau Flash itu lari langsung di sini sekarang udah ada di sekian kilometer ke depan, jadi kecepatannya sangat luar luar biasa. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ya superhero yang digambarkan di dunia barat. Kira-kira ini gambar sebelah kanan ini manusia-manusia super yang digambarkan oleh orang-orang yang ada di barat sana ya. Ada Hulk, ada Batman, ada Spiderman ya. Kemudian ada siapa, Captain America ya. Kemudian apalagi ya, Flash ya dan lain sebagainya. Ini adalah mereka-mereka yang apa digambarkan dalam film-film itu sebagai orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang selalu senantiasa menolong yang lemah ya, membantu yang dizalimi ya. Kalau kalian lihat misalkan kehadiran mereka pasti tujuannya adalah untuk menolong orang-orang di sekitarnya ya. Itu yang digambarkan terkait dengan tadi tokoh-tokoh superhero ini ya. Nah, kemudian pertanyaan kakak, kira-kira di tengah-tengah adik kalau pergi ke sekolah pernah nggak lihat sosok-sosok seperti ini? Enggak pernah. Nggak pernah. Ada Batman nggak di kanan kiri adik-adik? Enggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Superman ada nggak? Enggak ada. Ya. Nggak ada ya. Nah, berarti itu hanya adanya di mana? Film. Di film saja ya. Tapi kadang kalau di persimpangan jalan tuh kan ada tuh kita lagi lewat naik motor atau naik kendaraan ya kan, ada yang pakai jubah, pakai Batman, Superman gitu kan, kemudian Flash dan lain sebagainya ya. Kira-kira itu persis kayak yang ada di televisi di film atau tidak ya kira-kira? Tidak. Tidak, ya nggak bisa terbang nggak? Enggak. Nggak bisa terbang. Kalau misalkan Spiderman bisa apa
istilahnya jalan ke tembok, ke atas, ke gedung-gedung gitu, bisa nggak kira-kira kalau yang di tengah-tengah kita? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi itu adanya hanya di alam alam film saja ya, di lapangan atau di dunia nyata ini masih terbatas keberadaannya. Baik, nah itu adalah tokoh-tokoh superhero yang dikenalkan misalkan di dunia barat. Nah, kembali ke dunia kita, ke Indonesia ya, kira-kira kayak di Indonesia ada nggak tokoh-tokoh seperti itu sih ya? Buat adik-adik, pernah nggak lihat di Indonesia yang mirip-mirip dengan tokoh-tokoh superhero yang dikenalkan oleh orang-orang barat tadi? Ada nggak yang pernah lihat misalkan film apa, ini perkasa, ini gagah, bisa ini, bisa itu, ada nggak? Sepatu Nggak ada. super. Apa? Film zaman dulu, sepatu super. Nah, waktu super. Nah, ini kalau kakak dapatkan itu ada film Godam, Manusia Besi. Kuat sekali ya. Gundala, Putra Petir. Ingat nggak Gundala? Dulu yang pakai ini ya. Kemudian ada Sembrani, Aquanus, Pangeran Melar, Kalong, dan masih banyak lagi. Ya, nah itu jadi sebetulnya pembahasan tentang manusia super ya, atau misalkan superhero yang apa diidealkan bisa membantu sesama ya, kemudian memiliki kekuatan yang di atas rata-rata, itu potretnya senantiasa divisualkan melalui film-film ya, baik di dunia barat maupun di dunia timur, terlebih juga di Indonesia ya. Nah, baik, kakak lanjutkan lagi ya terkait dengan siapa sih manusia super itu ya, pertanyaannya ya. Manusia super, jadi ini biar adik-adik tahu ya, kenapa sih mesti harus ada manusia super, atau emang ada manusia super? Kan pertanyaannya begitu ya. Nah, di sini istilah manusia super ya, ini tidak memiliki definisi yang pasti ya, tapi pada umumnya dapat diartikan dengan berbagai cara. Ini terkait dengan konteksnya masing-masing ya. Ada beberapa orang mendefinisikan tentang manusia super ya. Dalam konteks populer, nah ini dalam konteks populer ya, bahwa manusia super adalah manusia super dapat merujuk kepada karakter fiksi ya yang memiliki apa kekuatan atau kemampuan luar biasa, seperti tadi superhero dalam komik-komik atau film-film ya. Ini dalam konteks yang populer yang kita lihat keseharian kita ya. Jadi di alam nyatanya itu belum berwujud ada, tapi misalkan tidak bisa terbang ya kan. Ada misalkan tidak, jalannya biasa-biasa aja, kok kayak kita aja si Flash misalkan gitu ya, dia jalannya tidak seret ya. Kemudian apalagi Superman ya, Superboy ya, kemudian Wonder Woman, Cat apa dan lain sebagainya, itu hanya di alam film dunia khayalan saja ya. Nah, kemudian ya manusia super dalam eh, apa istilahnya pendapat yang lain, misalkan dalam pandangan psikologi atau kesehatan mental, manusia super bisa diartikan sebagai apa merujuk kepada seseorang yang memiliki mental yang luar biasa ya. Jadi nggak biasa-biasa aja misalkan ya, kemampuan untuk mengatasi tekanan dan memiliki sifat-sifat positif yang istimewa ya dalam menghadapi tantangan ya. Jadi ini lebih kepada tadi mental seseorang yang dimiliki oleh seseorang yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian pengertian yang berikutnya dari sisi konteks agama ya atau spiritualitas. Manusia super dapat diartikan sebagai individu yang memiliki keimanan yang kuat. Nah, ini adik-adik ya. Jadi dia bukan hanya fisiknya kuat ya, tapi dia juga memiliki keimanan yang kuat ya. Ketaatan terhadap nilai-nilai moral. Jadi etikanya baik, ya, menolong orang, membantu orang yang dalam kesulitan, ya kan. Tidak tenang kalau ada yang dijalimi, ya. Kalau misalkan ada yang dirampok di tengah jalan, hatinya pasti gundah gulanda. Kalau bisa bantu, ya.
dan kemampuan untuk melakukan kebaikan dalam masyarakat. Jadi kecenderungannya manusia super ini dia ingin memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, kira-kira adik-adik punya nggak sifat-sifat itu? Adik-adik ada pengen nggak bantu orang, misalkan kalau ada yang lagi sedang kesulitan? Adakah pengen ya? Kalau misalkan ada kakek-kakek atau nenek-nenek mau nyebrang, nggak bisa nyebrang, kira-kira adik-adik mau bantu nggak? Mau ya. Jadi, nah kemudian kira-kira kalau misalkan saya bantu ibu ini atau kakek ini, saya yakin bahwa nanti kebaikan saya pun akan mendapatkan kebaikan yang lain. Percaya nggak terkait dengan hal itu? Ada keyakinan atau keimanan bahwa kalau adik-adik berbuat baik, itu insya Allah nanti akibatnya akan baik lagi. Percaya nggak akan hal itu? Percaya. Percaya. Nah, berarti kalau begitu ya, adik-adik punya sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat manusia super. Tadi ingin selalu berbuat baik, membantu orang, ya, punya keyakinan bahwa kalau kita berbuat baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, ini adalah beberapa pengertian ya atau definisi terkait dengan manusia super ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya ya. Kira-kira manusia super di dalam Islam itu seperti apa sih? Ya, kalau tadi kan secara umum ya, tadi secara populer, secara psikologi, kemudian secara spiritualitas, keagamaan. Nah, sekarang ya, manusia super dalam Islam ya. Ada nggak sih Islam bicara tentang manusia super? Kayaknya Pak, kira-kira Bapak mau tanya nih, ada nggak dalam Islam bicara tentang manusia super? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Iya, kenapa? Silahkan. Dijelaskan atau cuma menyebutkan contoh? Ya, boleh dijelaskan, boleh dikasih contohnya, dipersilahkan. Manusia super dalam Islam dapat satu contohnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad semasa hidupnya senantiasa menyebar kebaikan serta tidak melanggar aturan dalam Islam. Baik, ya terima kasih ya atas jawabannya, bagus sekali ya. Baik ya, nah kembali ya kita jelaskan bahwa dalam pandangan Islam ya, manusia super bisa merujuk ya kepada orang-orang ya yang hidupnya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah di bumi dengan penuh tanggung jawab dan memiliki keimanan yang kokoh ya. Jadi tadi patuh, taat, ya kan, kemudian segenap hidupnya ya itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Siapakah mereka? Nah, ini contohnya adalah para nabi. Para nabi, Anda tahu para nabi ada berapa jumlahnya? Banyak sekali ya. Para wasi atau para imam maksum ya. Kita lihat misalkan mereka dalam kehidupannya itu sangat luar biasa. Mereka sangat dekat kepada Sang Khalik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidupnya itu senantiasa tadi memberikan sesuatu yang bermanfaat ya untuk umat manusia, untuk lingkungannya maupun untuk alam semesta ya. Di dalam ayat 30 misalkan ya di surat Al-Baqarah, di situ kata ada ini kan di sini terjemahannya ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ya. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini kata malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
Jadi Allah mengetahui apa yang tidak malaikat ketahui. Dan alhamdulillah akhirnya ya manusia, kemudian para nabi, para rasul ya itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam Islam contoh manusia super ya itu adalah mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, kemudian adik-adik kalau kita lihat misalkan di dalam surat Al-Ahzab ya ayat 33, artinya ini nanti adik-adik boleh buka ya surat Al-Ahzab ayat 33. Artinya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian hai ahlul bait dan mensucikan kalian sebersih-bersih. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia super ini harus bersih ya. Harus suci, harus maksum. Nah, pertanyaannya tadi kalau misalkan di kalangan orang-orang barat ya ada Superman, ada Batman, ada Wonder Woman ya, kemudian ada Flash dan lain sebagainya. Menurut adik-adik mereka pernah melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau semuanya pasti baik kira-kira dari film yang adik-adik lihat? Silahkan, ada yang mau ngerespon? Kira-kira tokoh-tokoh superhero yang dicontohkan misalkan di barat, apakah mereka terjaga jiwa raganya, pasti berbuat benar aja selama hidupnya, bantu orang terus misalkan, tidak pernah terpikiran untuk berbuat tidak baik? Apakah demikian atau tidak? Kira-kira menurut adik-adik kayaknya Kak ada juga misalkan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana pandangan adik-adik? Silakan. Kayaknya tidak selalu baik sepenuhnya. Jadi kayak tetap ada kesalahan yang mereka perbuat. Oke. Jadi tetap aja ya Dek Siti Sylvia ada misalkan kecenderungan mereka untuk berbuat tidak baik ya, begitu ya. Jadi tidak sepenuhnya betul-betul sempurna gitu ya, Siti ya. Oke, ya baik ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Nah, berikutnya ya. Jadi kalau adik-adik lihat bahwa manusia super dalam Islam memang adalah mereka orang-orang pilihan, orang-orang khusus ya, tidak boleh sembarang orang. Makanya tema kita pada sore hari ini adalah manusia super di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia super di mata manusia. Kira-kira kalau di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ada kemungkinan salahnya atau tidak? Ayo manusia Allah super di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya, kira-kira menurut kalian ada kemungkinan salahnya tidak? Kalau misalkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengirim utusannya, wakil-wakilnya di muka bumi ini ya untuk umat manusia ya, dan kemudian yang dikirim atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada potensi untuk berbuat tadi misalkan tidak baik, berbuat tidak adil dan lain sebagainya. Kira-kira menurut adik ya itu mungkin atau sangat tidak mungkin atau mustahil sama sekali itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Silahkan dipikirkan ya. Oke, baik, berikutnya ya kakak ingin menyampaikan. Nah, di sini ada kriteria manusia super di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kayak gimana sih Kak sebetulnya manusia super di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sama ya manusia super yang digambarkan oleh misalkan saudara-saudara kita yang dari barat atau misalkan saudara-saudara kita yang dari timur, atau berbeda? Ternyata manusia super dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya kriteria-kriteria tersendiri gitu ya.
Nah, ini kakak ingin menjelaskan ya, yang pertama bahwa kriteria pertama manusia super di mata Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah terkait dengan ketakwaan atau takwanya ya. Bahwa manusia super harus memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Tidak boleh rendah atau setengah rendah, tapi ketakwaannya harus tinggi, kuat ya. Takwa adalah kesadaran yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi tidak pernah lalai, tidak pernah malas, ya kan? Nanti lagi males, misalkan sholatnya bolong-bolong dan lain sebagainya. Itu tidak ada kriteria itu, ya. Yang ada pasti taat. Ketika ada perintah dia laksanakan, ketika ada larangan dia hindari atau dia jauhi, ya. Ini kriteria pertama terkait dengan manusia super di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan adik-adik lihat manusia super atau superhero yang digambarkan oleh eh, Barat, kira-kira mereka ada nilai ketakwaannya atau tidak, atau hanya sebatas misalkan kesadaran kemanusiaannya aja. Oh, ini orang perlu dibantu, akhirnya dibantu tanpa ingat misalkan ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut adik-adik seperti apa? Apakah ada kecenderungan percaya kepada yang Maha Kuasa atau hanya sebatas misalkan ya hanya perintah kemanusiaan saja? Hanya sebatas perintah kemanusiaan. Nah, jadi dari sisi kemanusiaannya saja. Dan mereka, Anda yakin ya, Adek ya, bahwa itu hanya sebatas ini karena harus dibantu dari sisi kemanusiaan saya bantu, bukan atas dorongan misalkan keyakinan keagamaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tadi, bukan ya. Oke, baik ya. Jadi itu tergantung nanti dilihat kira-kira kalau misalkan manusia-manusia super tadi yang dipotret atau digambarkan oleh orang-orang Barat ada kecenderungan keagamaan yang kuat ya. Jadi bisa jadi ada nilai-nilai keagamaan yang mendorong mereka untuk melakukan sebuah perbuatan, atau bisa jadi misalkan hanya sebatas dorongan untuk melakukan kebaikan dari sisi kemanusiaan saja. Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, manusia super ini harus memiliki ketakwaan yang sangat tinggi ya, gitu. Jadi kalau adik-adik mau menjadi manusia super ya, walaupun misalkan nanti tingkatannya berbeda ya, tidak seperti para nabi, para wali atau para imam ya levelnya itu, tapi tetap kita berusaha untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Ini masuk dalam salah satu kriteria yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini poin yang kedua adalah adanya kesalehan atau amal saleh ya. Manusia super ditandai oleh amal saleh atau perbuatan baik. Jadi perbuatannya baik ya, berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, melakukan amal kebajikan ya, dan membantu sesama ya. Itu jadi hidupnya itu pasti melakukan amal saleh ya, dan kesalehan sosial ya. Tidak terlintas tadi untuk berbuat zalim, berbuat tidak adil ya, berbuat tadi misalkan menyakiti orang lain ya, kemudian pokoknya semua sepenuhnya ya, hidupnya maupun jiwa raganya itu hanya difokuskan untuk berbuat amal saleh dan amal kebaikan ya. Itu poin yang kedua ya, terkait dengan manusia super ya. Nah, silakan nanti adik-adik lihat kira-kira yang di film itu mereka demikian enggak ya, atau tidak ya gitu. Nah, kalau di Islam ya itu pasti full ya, 100% ya. Itu mereka jiwa raganya itu dalam keadaan ada apapun ya, kepada orang bagaimanapun ya, kalangan bagaimanapun, mereka sama ya, melakukan perbuatan baik ya, karena mereka senantiasa melakukan amal-amal kebajikan dan selalu membantu umat manusia ya.
Nah, poin ketiga ya bahwa kriteria manusia sempurna di mata Allah adalah kehidupan spiritual yang baik. Dalam artian bahwa mereka manusia super mencurahkan waktu untuk meningkatkan kehidupan spiritual mereka. Mereka terlibat dalam ibadah, ya, rajin ibadah. Bapak, kakak yakin adik-adik pada rajin ibadahnya, ya, zikirnya rajin, ya, dan kontemplasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi saleh sosial, ya, saleh horizontal dan saleh vertikal, ya, ke Allahnya saleh, ke makhluknya saleh, ke manusianya pun saleh, ya. Misalkan ketika mendengar azan mereka langsung sholat, ketika mendengar azan maghrib mereka langsung berangkat untuk berjamaah sholat maghrib, sholat isya, ya, subuh, zuhur, asar, dan lain sebagainya. Ketika orang lain tidur, misalkan mereka bangun tidur di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Ini adalah manusia-manusia super, ya. Kadang mereka tidur sebentar, habis itu bangun sampai subuh mereka ibadah, zikir, ya, kontemplasi, memohonkan ampunan dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang ketiga. Dari sisi spiritual mereka itu sangat luar biasa, ya. Ini adalah manusia super. Jadi manusia super adalah manusia yang sangat luar biasa. Dari sisi spiritualnya demikian, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, adik-adik, yaitu kebaikan terhadap sesama, ya. Manusia super ini senantiasa memberikan kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama. Ini ciri khasnya mereka. Mereka berusaha membantu, ya, melayani masyarakat, memberikan dukungan moral, bahkan materi kepada mereka yang membutuhkan, ya. Jadi sisi kemanusiaannya atau humanismenya itu sudah tidak diragukan lagi, ya. Kapanpun 24 jam ketika ada orang yang membutuhkan, mereka pasti terjun ke tengah-tengah masyarakat, ya. Ketika ada yang minta tolong, mereka secara langsung menolong mereka, ya. Ketika ada yang membutuhkan, mereka bantu dan lain sebagainya, ya. Jadi kebaikan terhadap sesama, kebaikan senantiasa mereka torehkan terhadap sesama, baik yang muslim, ya, maupun yang non muslim, ya. Baik yang agamawan maupun yang non agama, kebaikan. Ternyata menjadi manusia super, ya, itu sangat luar biasa. Ada syarat-syaratnya yang sangat luar biasa dan tidak sembarangan, ya. Nah, kemudian ini ada 2 poin lagi, ini adik-adik, ya, biar minimal adik-adik tahu bagaimana sih kriterianya manusia super ini. Kalau biasa-biasa aja seperti apa, kalau misalkan tidak biasa-biasa saja berarti ada sesuatu yang harus dilakukan untuk bisa sampai ke apa itu pribadi yang super tadi, ya. Poin yang kelima yaitu terkait dengan kontrol diri dan kesederhanaan, ya. Bahwa kriteria yang kelima seorang manusia super yaitu mereka senantiasa menunjukkan kontrol diri yang tinggi dan hidup penuh dengan kesederhanaan. Mereka tidak terikat oleh dunia materi dan tidak tergoda oleh hawa nafsu yang negatif. Jadi dunia mereka tidak silau, ya, nafsu, hawa nafsu untuk berbuat tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang senonoh dan lain sebagainya mereka hindari. Walaupun mereka mampu, tapi mereka hidupnya sederhana, ya. Ini banyak kita lihat, ya, sosok-sosok manusia seperti ini. Nanti kita akan coba telisik siapa aja sih kalau misalkan di Islam, ya, yang memiliki kriteria sebagai manusia super di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya senantiasa mawas diri, kontrol diri, ya, kemudian penuh dengan
kesederhanaan. Ya. Baik, kakak lanjutkan ya. Kemudian yang keenam ya, kriteria yang keenam itu bahwa manusia super ini harus maksum. Ya. Maksudnya apa? Manusia super berarti orang yang terpelihara ya, itu mereka ya terjaga ya, suci dari berbuat dosa atau terpelihara dari berbuat dosa, kesalahan dan kekeliruan. Kira-kira kalau adik-adik pernah nggak berbuat salah? Kakak mau tanya. Pernah berbuat salah nggak? Nah, pernah berbuat keliru tidak? Pernah. Pernah. Nah, pernah berbohong tidak? Nah, ketika misalkan pernah mungkin melakukan suatu perbuatan yang bikin orang tua sedih, pernah tidak demikian? Pernah. Pernah ya. Nah, kalau manusia super ya, mereka terjaga dari hal-hal yang demikian dan mereka tidak terpikir sekalipun sedikit pun ya untuk melakukan hal itu. Jadi betul-betul sangat terjaga, suci, terpelihara dari hal-hal yang tadi ya, kesalahan, kelalaian, kekeliruan dan lain sebagainya. Nah, ini adik-adik ya, jadi kalau kita lihat bahwa kriteria manusia super di mata Allah ini sedemikian luar biasa, ya, sedemikian ketat syarat-syaratnya. Ya. Berbeda tadi misalkan kalau kita bandingkan, ya, misalkan manusia super dari perspektif barat, ya, atau dari perspektif timur, ya. Nah ini kita bisa membandingkan, ya. Baik, berikutnya kakak ingin coba melanjutkan. Nah, ini contohnya ada nggak sih kak? Kira-kira contoh manusia super dalam sejarah Islam. Tadi betul ya apa yang disampaikan oleh adik kita tadi bahwa contoh yang konkret manusia super adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Coba adik-adik lihat. Nabi Muhammad ketika lahir itu perjuangannya sangat luar biasa sekali atau biasa-biasa saja? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya. Kemudian ketika beliau lahir sempat ditinggal oleh orang-orang yang disayangnya ya, ditinggal dari masih kecil ya. Lihat sejarahnya ya. Dan kemudian Nabi Muhammad juga ya dikaruniai misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat sebagai khatamun nabi terakhir atau nabi penutup dari para nabi. Ada bayangkan deh ya, kalau misalkan ada berapa nabi yang ada kenal sekarang ini? Yang kita ketahui 25 nabi. Nah, yang nabi itu penutup para nabinya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita lihat sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa misalkan yang punya kitab ya. Sebelumnya ada Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, Nabi kita ini ya itu sangat luar biasa sekali ya. Beliau ketika di Mekah ya perjuangannya luar biasa ya. Di Mekah diperlakukan dengan beragam perlakuan, tetap kuat ya, keimanannya tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya kuat, ketakwaannya kuat. Kemudian yang kedua senantiasa memikirkan umatnya ya, mengajak orang-orang sekitarnya, terdekatnya ya, ada yang menerima dan ada yang menolak, bahkan ada yang memboikot ya. Bahkan kalau adik-adik lihat dalam sejarahnya Nabi Muhammad ya, itu Nabi harus meninggalkan kampung halamannya di kota Mekah ya. Nabi Muhammad harus berhijrah ke kota mana? Ke kota Madinah. Madinah. Betul.
ya meninggalkan. Itu kenapa? Karena beliau tadi punya visi, punya misi sebagai utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan keyakinan yang diyakininya ini kepada seluruh umat manusia. Walaupun ya itu beliau harus hijrah. Misalkan adik-adik bayangkan, adik-adik yang tinggal di mana, misalkan tadi di Bogor, tahu-tahu ada perintah warga sekitarnya supaya keluar dari kota Bogor. Kira-kira bagaimana perasaannya? Waduh, pasti bergejolak dan lain sebagainya. Kenapa kok diusir dan lain sebagainya? Ya, itu pasti ya. Tapi Nabi Muhammad tetap istiqomah, kuat, tangguh ya, menjalani itu semua. Bahkan para sahabatnya ya, itu banyak yang tadi ya kena ancaman ya. Kemudian ada yang di apa banyak yang diberikan kekerasan ya oleh masyarakat Yahiliyah di masa itu ya, ketika di Mekah ya, bahkan Nabi pun harus diam-diam sembunyi-sembunyi ya untuk mendakwahkan atau mentablikkan dia punya keyakinan yang diyakininya ya. Itu ya, jadi kalau ada lihat ya bahwa dan yang dipikirkan oleh Nabi adalah umatku, umatku, umatku. Ada bayangkan kalau Nabi habis sholat ya berdoa kepada Allah, yang dipikirkan selain itu adalah umatku. Itu prioritas Nabi ya. Dan beliau luar biasa ya, betul-betul luar biasa. Kita bersyukur, adik-adik bersyukur ya, kita dilahirkan ya pada masanya umatnya Nabi Muhammad SAW ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW ya, mudah-mudahan insyaallah bisa bergabung nanti di yaumil akhir ya, mendapatkan syafaat beliau insyaallah ya. Nah, ini salah satu sosok yang kita kenal dalam sejarah Islam, itu sosok Nabi Muhammad ya. Apakah nabi-nabi yang lain juga sama ya, yang saja berjenjang. Nabi kita kenapa Bapak kakak sampaikan ya, karena beliau punya tadi predikat sebagai khotamun nabiyyin, nabinya penutup pamungkas para nabi, otomatis kualitasnya sangat luar biasa. Nah, Kak Dani, kira-kira ada lagi nggak contoh manusia super yang bisa kita lihat dalam sejarah Islam? Ada ya. Siapa? Yaitu para pelanjut Nabi Muhammad. Siapa mereka? Itu Ahlul Bait Nabi ya. Mereka adalah contoh teladan ya yang bisa kita tiru. Adik-adik mungkin kenal nama-nama mereka ya. Bagaimana mereka dalam kehidupan kesehariannya ya, akhlaknya ya, perhatian terhadap sesamanya ya. Kemudian juga bagaimana mereka berperilaku ya terhadap sang pencipta ya. Jadi 6 kriteria tadi yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya ini terwujud termanifestasi pada sosok-sosok yang mulia ini. Nah, siapa mereka? Nih kakak ingin sampaikan ya, figur-figur manusia super ya. Tadi salah satunya misalkan kakak sampaikan Nabi Muhammad SAW punya predikat sebagai khatamun nabi, itu nabi yang terakhir ya. Kemudian yang kedua Sayyidah Fatimah Zahra salamun alaiha. Siapa beliau? Beliau adalah putri Rasulullah ya, dan istri dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi ketika memberikan predikat kepada putrinya Sayyidah Fatimah digelari sebagai Ummu Abiha ya, sebagai ibu dan ayahku, kata Nabi. Adik-adik bayangkan ya. Jadi seorang nabi memberikan predikat istimewa untuk putrinya. Kenapa? Karena di dalam jiwa raga putrinya itu ada sifat-sifat manusia super ya, itu sangat luar biasa ya. Dan kita lihat misalkan sepak terjang sejarahnya Sayyidah Fatimah Zahra salamun alaiha ya, itu sangat luar biasa. Walaupun di akhir hayatnya ya, kalau ada lihat sejarah itu ada proses yang sangat memilukan ya, terjadi
tadi ya tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan adik-adik perlu tahu ya bahwa sampai sekarang itu makam putri Nabi itu masih dirahasiakan. Di mana ada yang tahu nggak kira-kira makam putri Nabi adik-adik di sini dimakamkannya di mana? Nah kan tanda tanya di mana ya makamnya putri Nabi. Nah silahkan ya nanti itu catatan PR dari Kak Dani ya di mana ya. Coba silahkan nanti adik-adik tanya-tanya lagi ya. Kok kenapa demikian ya gitu ya silakan. Nah itu jadi manusia-manusia hebat ini betul-betul tantangannya pun luar biasa ya. Kemudian figur berikutnya yaitu manusia hebat yaitu manusia super yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Beliau adalah sepupu dan menantunya Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam dan suami daripada Sayyidah Fatimah Zahra Salamullah alaiha ya. Imam Ali. Adik-adik tahu nggak Imam Ali dilahirkan di mana? Di Ka'bah. Nah, di Mekah. Ka'bah. Ya. Di Betul. apa? Di dalam Di dalam Ka'bah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Haura ya. Haura ya, betul ya. Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Ada enggak manusia lain yang dilahirkan di dalam Ka'bah? Nggak tahu, tapi kayaknya nggak ada. Enggak ada ya. Iya, silahkan. Nanti kalau ada kasih tahu kakak ya. Jadi kalau lihat sejarah bahwa kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib ya ini itu di dalam Ka'bah dan itu adalah kelahiran yang sangat luar biasa ya. Pintu Ka'bah terbuka dengan sendirinya ya. Kemudian ibunya Imam Ali masuk ke dalam Ka'bah dan akhirnya Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Dan orang pertama yang menyambut kelahiran Imam Ali adalah siapa? Baginda Nabi yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ketika itu langsung diciumnya Imam Ali bin Abi Thalib oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini betul-betul luar biasa ya. Kelahirannya luar biasa disambut oleh orang yang luar biasa, makanya dikenal sebagai figur manusia super ya, betul-betul sangat luar biasa ya. Nah kemudian siapa lagi Kak ya figur manusia super lainnya ya, kita kenal adalah Imam Hasan ibni Ali. Beliau adalah cucu Rasulullah dan putra Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha. Dan sekarang dimakamkannya di mana? Ada yang tahu? Di kota Madinah ya. Ada yang pernah berangkat ke Madinah belum adik-adik? Belum. Ya insya Allah kakak doakan mudah-mudahan kita semua bisa menziarahi ya makam Nabi ya, makam putra putrinya ya insya Allah ya. Baik, berikutnya adalah Imam Husain bin Ali, yaitu adalah cucu Rasulullah juga dan putra dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Ini adalah Imam Husain. Jadi adik-adik tahu sejarahnya Imam Husain ya. Bagaimana misalkan di Karbala ya, beliau sebagai seorang pemberani, pejuang, pendekar ya, membawa keluarganya yang jumlahnya kurang lebih sekitar puluhan ya, 70 lebih ya, berhadapan dengan pasukan ya sebelah sana itu yang jumlahnya ratusan ribu orang. Adik-adik bayangkan kira-kira hebat tidak Imam Husain waktu itu, berani walaupun pada akhirnya beliau harus syahid ya beserta keluarganya dan para sahabat kerabat ya, bahkan para orang-orang terdekatnya ya. Jadi betul-betul kalau adik-adik lihat sejarah Karbala itu adik-adik bisa lihat, oh iya ternyata sosok Imam Husain ini sosok yang sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan Nabi pun ya itu memiliki perhatian yang istimewa pada Imam Husain alaihissalam. Nabi berkata bahwa Husain ini wa ana min Husain, aku dari Husain dan Husain dari aku. Adik-adik bayangkan ya sedemikian dekatnya Nabi dengan Imam Husain ya. Nah kemudian figur berikutnya yaitu tentang ya adalah
Imam Ali Zainal Abidin, ya, itu adalah putra daripada Imam Hussein alaihissalam. Figur berikutnya, sosok manusia atau manusia super berikutnya adalah Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Ali, putra dari Imam Ali, ya, dan Sayyidah Fatimah. Kemudian ada Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Kemudian ada Imam Musa Al-Kazim. Kemudian ada Imam Ali Ar-Ridho, ya. Kemudian ada Imam Muhammad Al-Jawad. Kemudian ada Imam Ali Al-Hadi. Ada kemudian yang ke-13 Imam Hasan Al-Askari, ya. Dan yang terakhir yaitu Imam Muhammad Mahdi Al-Muntazor. Beliau adalah putra dari Imam Hasan Al-Askari, ya, yang saat ini sedang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah 14 figur manusia super yang bisa kakak kenalkan pada adik-adik sekalian. Kemudian nanti apakah ada figur-figur yang lain? Silahkan, ya, nanti kita coba diskusikan, ya. Dan ini kakak kira figur-figur yang patut kita teladani, kita contoh. Ada yang keberaniannya sangat luar biasa, kecerdasannya sangat luar biasa, akhlaknya sangat luar biasa, ibadahnya sangat luar biasa, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang yang sangat super, ya. Ini adalah betul-betul bisa jadi figur teladan untuk kita semua. Nah, kemudian pertanyaannya, Kak, kira-kira manusia super itu ada tantangannya tidak? Atau biasa-biasa saja? Atau seperti kita-kita saja? Nah, ternyata adik-adik, kalau kita lihat, ya, bahwa orang-orang tadi yang dipilih, ya, yang terpilih, ya, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki tantangan yang luar biasa, tidak sedikit, ya, dan banyak sekali. Mereka menghadapi ujian, ya, dan cobaan yang bertubi-tubi, ya. Coba lihat sejarahnya adik-adik, ya, dari mulai figur Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian tadi Sayyidah Zahra sampai akhir hayatnya, bahkan, ya, 12 imam tadi yang kakak sebutkan satu persatu, itu mereka menghadapi ujian dan cobaan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian mereka pun mengalami tekanan, ya, kemudian penggiringan, ya, kemudian pengasingan dan lain sebagainya, ya. Bahkan kalau kita lihat adik-adik ini, ya, kalau di film kita lihat biasanya kalau superhero itu rata-rata endingnya pasti menang, ya, betul ya. Sejahat apapun penjahatnya itu pasti menang, ya. Nah, ternyata kalau di kita lihat bahwa misalkan, ya, manusia-manusia super di mata Allah kayak Kanjeng Nabi, ya, para imam, ya, ada yang dibunuh, ya, adik-adik bayangkan, ada yang diracun, ya, dikucilkan, diasingkan, bahkan digaibkan, ya. Nah, ternyata tantangannya sangat luar biasa, baik nyawa, ya, harta, keluarga dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin lihat contoh figur manusia super di mata Allah, contohlah kehidupan sosok-sosok yang tadi kakak sebutkan, dan termasuk misalkan tadi, ya, kakak sampaikan Imam Hussein. Adik-adik mungkin pernah membaca sejarah kehidupannya itu seperti apa, ya. Imam Hussein diperlakukan dan lain sebagainya, bahkan keluarganya dan lain sebagainya, ya, itu sedemikian mengenaskan sekali. Kok bisa, ya, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad memperlakukan putra Nabi, cucu Nabi sedemikian rupa, ya. Itulah tantangannya sebagai manusia super. Jadi manusia super tidak selalu misalkan enak, tenang dan lain sebagainya, justru malah sebaliknya, tantangannya pun semakin besar, ya. Tanggung jawabnya pun semakin besar, tuntutannya pun semakin besar, ya. Nah, itu ada yang diracun, ada yang dikucilkan, ada yang dibunuh, diasingkan, ya, bahkan digaibkan, ya. Nah, itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia super, ya. Kalau di film-film tantangannya pun sama, ya, tapi berbeda, ya. Tidak sampai endingnya mereka
masih hidup lagi, hidup dulu dan lain sebagainya. Ya, kalau ini tantangannya betul-betul walaupun meninggal, tapi Islam tetap berjaya hingga saat ini. Imam Husain walaupun syahid di padang Karbala, ya, alhamdulillah, ya, Islam tetap berkibar sehingga kita bisa mengenal Ahlul Bait hingga saat ini. Nah, berikutnya adik-adik ya, sebagai materi terakhir yang ingin kakak sampaikan ya. Sekarang kira-kira kalau adik-adik ingin mencontoh ya, manusia-manusia super tadi ya dalam kehidupan adik-adik, kira-kira ada satu tantangan, kemudian adik-adik ingin mengatasi tantangan itu dan bagaimana cara mengatasinya ya. Kakak ingin tahu kira-kira adik-adik punya enggak kira-kira jawaban terhadap apa tantangan yang kakak berikan ini. Kakak persilahkan, misalkan adik-adik punya apa, kemudian menyelesaikannya seperti apa ya, dan adik-adik bisa yakin bahwa adik-adik itu punya potensi untuk menjadi manusia super. Dipersilahkan, silahkan. Boleh diulangi nggak, Kak? Ya. Sekarang misalkan di SMP, di SMA, ya kan pasti punya cita-cita dong, ingin menjadi orang-orang yang super tadi, orang-orang yang hebat. Teladannya sudah ada tadi, ya, nabi, para imam, ya kan, dengan beragam tantangannya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk adik-adik sendiri, tantangan yang dihadapi yang paling sulit itu apa? Nah, kemudian bagaimana adik-adik bisa menyelesaikan tantangan itu? Silahkan. Nah, ya, silahkan. Kasih contoh, Bahkan silahkan. Siti Sylvia boleh jawab nih. Ya, silakan. Oke, jadi waktu itu saya pernah dibully sama satu kelas di semua orang. Nah, itu hal yang nggak pernah lakuin. Terus caranya saya untuk menghadapi masalah itu yang pertama cerita sih ke orang tua. Karena kan harus terbuka ya, takutnya kita nanti melakukan keputusan tapi salah jalan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya berdoa, minta sama Allah untuk dikuatin. Terus akhirnya setelah berdoa, terus mentalnya juga udah kebentuk, udah kuat lagi. Secara nggak langsung Allah tuh membuktikan, jadinya tuh semua fitnah-fitnah itu tuh tiba-tiba ada buktinya bahwa emang benar saya nggak ngelakuin gitu. Jadi tanpa harus saya balas fitnah orang tersebut, dengan kita cukup berserah diri, terus ya maksudnya meminta untuk dikuatkan, minta ditunjukin hal yang sebenarnya terjadi, itu kita bisa kuat untuk melakukan tantangan itu tanpa harus kita melawan dengan kejahatan lagi, gitu sih. Oke, luar biasa ya, kita kasih applause ya buat Adik Sylvia, luar biasa ya, terima kasih ya. Jadi tadi berarti Adik Sylvia ini punya potensi untuk menjadi manusia super ya, alhamdulillah. Ketika ada masalah, tadi carikan solusinya, dikomunikasikan dengan orang tua, kemudian ketika menemukan solusi yang pas, dihadapi dan alhamdulillah terselesaikan ya, akhirnya dan pasrah kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya dibukakan tadi ya, alhamdulillah ya, dan bisa melewati tantangan atau masalah yang dihadapinya tadi. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang lainnya? Silahkan. Atau yang lainnya nggak punya masalah, alhamdulillah lancar-lancar saja ya, selama di sekolah ya, di rumah ya, alhamdulillah ya. Kalau demikian ya, kakak ikut senang ya dan bahagia. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua senantiasa dijaga ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga sebesar apapun masalah yang dihadapi itu bisa diselesaikan ya. Oke ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa kakak sampaikan ya terkait dengan materi kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau belum jelas ya, kakak persilahkan. Kembalikan ke kakak Zahra Aminah, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Nah,
Terima kasih Kak Dani atas penyampaian ilmunya. Mungkin sedikit kita simpulkan ya. Jadi manusia super itu banyak pengertiannya. Nah, menurut Islam, manusia super adalah seorang yang menjalankan tugas sebagai khalifah dan memiliki keimanan yang kokoh. Nah, manusia super di mata Allah, jadi itu pasti tidak mungkin untuk berbuat kesalahan. Ada beberapa kriteria manusia super. Nah, di antaranya itu kalau ada 6. Nah, terus manusia super ini di mata Allah Subhanahu wa taala totalnya ada 14 dan mereka inilah manusia super di mata Allah yang menjadi teladan kita semua. Nah, teman-teman, dimohon untuk tetap buka kameranya ya, karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon untuk menyalakan mic dan raise hand terlebih dahulu. Ada tersisa dua hadiah karena tadi pertama sudah dijawab oleh Silvi. Mungkin 2 pertanyaan lagi untuk penanya bisa, dan slotnya ini terbuka masih banyak ya kalau masih mau nanya. Saya Mbak. Oke, Utami. Silakan Utami. Nama saya Fazara Ningratnian. Izin bertanya, ini kan katanya Imam Mahdi Al-Muntazar itu kan digaibkan. Nah, alasannya kenapa sih kok bisa digaibkan oleh Allah dan tugas-tugasnya apa sampai untuk digaibkan oleh Allah? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Zara. Langsung dijawab atau ditampung dulu Ini pertanyaannya? masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin ditanya dulu deh. Ada 2 tadi. Siapa satu lagi? Hana. Boleh Hana buka kamera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ada 6 kriteria manusia super di mata Allah. Tapi saat kita telah melakukan 6 kriteria tersebut, apakah ada tanda-tanda dari Allah langsung yang dapat dirasakan bahwa kita sudah melaksanakan kriteria-kriteria tersebut dengan benar? Ya, baik. Terima kasih ya. Sangat bagus sekali tadi pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi terkait dengan yang pertama, kenapa misalkan Imam Mahdi digaibkan ya sampai saat ini ya, dan apa kira-kira sebab dan rahasianya ya. Jadi adik-adik yang kakak hormati dan muliakan ya, bahwa emang ini tidak terlepas daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau adik-adik lihat dalam sejarah Islam ya, nanti silahkan adik-adik coba baca tentang sejarah kelahiran Imam Mahdi ya, kemudian juga terkait dengan ayah Imam Mahdi yaitu Imam Hasan Al-Askari ya. Di situ dijelaskan bagaimana proses kelahirannya beliau sampai usia berapa ya, kemudian kenapa sampai digaibkan ya. Dan kalau kakak boleh sampaikan ya, bahwa kenapa digaibkan itu emang satu sisi sudah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena umat ya pada waktu itu ya, ketika misalkan pemimpin yang tadi manusia super ini seharusnya ya mempunyai tugas yang telah diemban untuk umat manusia. Nah, ternyata lingkungan sekitar ya, umat manusia waktu itu mereka justru malah sebaliknya ya, bahkan keluarga terdekatnya pun ya tadi banyak sekali yang diasingkan ya, bahkan dibunuh dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah menjadi sebuah rahasia ya, kenapa digaibkan. Gaib bukan berarti tidak ada ya, ada ya, sudah lahir ya, tapi memang ini ada terjadi beberapa pandangan yang berbeda ya di kalangan umat
Islam, ya, tapi dalam pandangan Ahlul Bait bahwa Imam Mahdi jelas sudah dilahirkan, ayahnya siapa dan kenapa beliau digaibkan, ya. Dan nanti pada waktunya beliau akan dihadirkan, dan salah satu ciri bahwa beliau akan dihadirkan kembali bahwa ketika bumi, ya, beserta isinya dipenuhi dengan tadi ketidakadilan, ya, kezaliman, ya, kemunafikan, ya, kemudian ajaran-ajaran nilai-nilai yang seharusnya dipegang itu mulai ditinggalkan, ya, itu terjadi. Dan kita lihat misalkan sekarang itu sangat kentara betul, ya, ciri-ciri itu, ya, peperangan terjadi di mana-mana, ya, ketidakadilan di mana-mana, pembantaian di mana-mana dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kuasanya, ya, untuk segera menghadirkan beliau di tengah-tengah kita, ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sunatullah, ya, hukum Allah bahwa bumi ini tidak pernah kosong dari hujahnya, ya, atau dari wakilnya dalam hal ini di era kita, yaitu Imam Mahdi ajallahu ta'ala fardhu, ya. Jadi itu emang rahasia Allah, ya. Dan kalau misalkan kenapa bisa demikian, dan nanti mungkin kakak bisa jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Kayak misalkan Nabi Hizir, ya, sampai sekarang itu digaibkan, ada beliau, ya, bahkan usianya udah sampai ribuan tahun, ya, dan beliau ada juga, ya, tapi tidak tampak, ya. Jadi gaib bukan berarti tidak tampak, ada, hanya saja nanti keterbatasan panca indera kita saja, ya, melihat fenomena tersebut, ya. Mungkin demikian untuk yang adik yang pertanyaan pertama terkait dengan mengapa Imam Mahdi digaibkan, ya. Jadi sebelum gaib pun Imam Mahdi, ya, itu ada wakil-wakilnya, ya. Ada beberapa wakil-wakilnya, ya. Nah, ternyata umat waktu itu masih tetap tadi, ya, istilahnya itu kejahatannya dominan, gitu, ya. Jadi musuhnya banyak sekali, gitu, ya, itu, dan bahkan orang-orang terdekatnya pun diinikan, ya. Nah, pada satu waktu tertentu, ya, sepertinya dengan kuasa Allah, Imam ada gaib sugro, gaib kecil maupun gaib kubro. Nah, kita dalam fase gaib kubro, yaitu gaib besar. Insya Allah mudah-mudahan di hari ini, di malam nisfu Sa'ban ini, di bulan Sa'ban ini, insya Allah Allah segerakan kehadirannya untuk membuktikan hujahnya itu muncul di hadapan umat manusia, bahwa kebenaran akan senantiasa menang, ya, dan terdepan, ya, dan kebatilan, kezaliman itu akan senantiasa dikalahkan, ya. Itu, ya, untuk adik yang penanya pertama, ya. Kemudian, ya, untuk yang pertanyaan kedua tadi kakak boleh Itu diulangi lagi pertanyaan kedua, pertanyaannya. apakah ada tanda-tanda kalau kita sudah memenuhi 6 kriteria tadi yang akan diberikan Allah kepada kita? Ya, jadi 6 kriteria tadi itu untuk kriteria manusia super di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia super itu udah istilahnya sudah paten, ya. Tadi kakak kasih contoh seperti para nabi, ya, kemudian para imam, ya, mereka dimasukkan dalam kategori manusia super, ya. Mereka maksum, ya, kemudian terjaga segala sesuatunya, ya kan, ketaatannya, akhlaknya, spiritualnya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita punya potensi untuk meniru nilai-nilai itu, ya. Tapi apakah kita bisa menjadi manusia super, ya? Manusia super dalam kacamata maksum tadi di mata Allah, ya, mungkin tidak sampai pada batasan demikian, ya. Jadi mungkin kita levelnya agak berbeda nanti. Tapi ketika misalkan kita menjalani perintahnya, ya, menjauhi larangannya, ya, dengan semaksimal mungkin, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan predikat khusus, ya, buat kita, ya. Intinya itu, ya. Jadi silahkan tadi ketika ada perintah, bentar lagi kita nih mau Ramadan, puasa, adik-adik ayo puasa. Nah, misalkan 30 hari, ya, taat, alhamdulillah kita puasa, ya. Ada amalan-amalan bulan Ramadan kita amalkan semaksimal mungkin kita amalkan, ya.
ada anjuran untuk menolong sesama, kita amalkan, ya kan? Kemudian ada juga misalkan anjuran kita untuk membantu terhadap orang yang tidak mampu, ya, atau yang sedang punya masalah, kita bantu, kita amalkan, ya. Ada misalkan sekarang nih lagi tingkat SMP atau SMA, posisinya lagi giat-giatnya belajar, silakan maksimalkan, ya, kesempatan itu, kewajiban adik-adik. Jadi yang terbaik, syukur-syukur nih adik-adik yang ikut di kelas ini nanti menjadi para juara di sekolahnya masing-masing. Predikatnya ranking 1, ranking 2, misalkan ranking 3, ya. Itu dimanapun adik-adik berada, pasti yang menguasai adalah adik-adik. Ini kan suatu hal yang super, ya, yang istimewa. Ternyata anak-anak dari Dana Musad-Alfin, ya, mereka sangat cerdas. Cerdasnya, apakah cerdas aja? Tidak. Agamanya pun kuat, akhlaknya pun baik, ibadahnya pun rajin dan lain sebagainya. Silahkan, ya, itu. Dan nanti adik-adik bisa rasakan, misalkan adik-adik yang suka bangun malam, ya kan, sering doakan teman-temannya yang lain, orang tua, tetangganya, itu akan punya efek positif buat adik-adik sekalian, ya. Dan kakak yakin sekali bahwa mumpung di bulan Sya'ban ini kesempatan kita, ya, tadi untuk meminta kepada Allah, mudah-mudahan di malam hari ini kita mohon kepada Allah berikan takdir yang baik untuk kita di 1 tahun yang akan datang. Kita meminta kepada Allah, ya, dan melaporkan laporan kita kepada Imam Mahdi, ya, mudah-mudahan adik-adik bisa meniru, mencontoh figur-figur manusia super yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi luar biasa, ya, kriterianya jelas, ya, gamblang, ya, tinggal kita mau tidak, ya, yang ideal, ya. Kalau misalkan yang hanya fisik saja tadi, kayak tadi, yang hanya materi saja kayak tadi misalkan, ya, nah kita ingin lebih dari yang itu, ya. Itu mungkin yang bisa kakak tambahkan dari pertanyaan ada yang kedua tadi, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dani. Baik teman-teman, karena cuma 2 yang bertanya, nanti untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi adalah Silvi, Hana dan coba kita lihat catatannya, Silvi, Hana, dan Utami, ya. Nanti tolong kontak aja nomor Dana Musad Alfin, yaitu 0878411360. Sekali lagi 0878411360. Ditunggu Silvi, Utami, dan Hana untuk segera mengkontak nomor tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah sampailah kita kepada bagian akhir. Kami ingin mengucapkan rasa syukur kepada Kak Dani yang telah menjadi pengajar kali ini, serta kepada teman-teman yang telah menyertai acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang telah diperoleh menjadi berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Dari, silakan untuk kalimat penutup dan mohon bimbingannya untuk doa penutup kita pada hari ini. Terima kasih, ya. Jadi demikian adik-adik semuanya, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan tadi bermanfaat, ya. Kita bisa mengenal figur-figur atau teladan-teladan dari manusia super yang Allah kenalkan kepada kita semua, ya. Dan mudah-mudahan mereka menjadi model dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dari ibadahnya, amal solehnya, ya, dari ketekunannya, ya, dari perhatian terhadap sesama, ya. Jadi kita di dalam Islam punya figur-figur mulia tadi, ya. Jadi saran kakak, silahkan kenali figur-figur itu dengan lebih dekat, ya, jadikan mereka sebagai barometer kehidupan kita, ya. Itu, dan kakak yakin adik-adik yang ikut dalam kegiatan ini insya Allah termasuk orang-orang yang punya potensi untuk meneladani
figur-figur manusia super yang tadi dibahas ya. Itu mungkin kata yang ingin kakak sampaikan, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho terhadap segala kegiatan kita, aktivitas kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan hak nabimu dan keluarga suci-Nya, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik hidup ataupun yang diam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang saleh dan salehah, hamba-Mu yang taat dan patuh kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mencintai nabimu dan keluarga suci-Nya hingga akhir hayat kami. Mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah perniagaan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga mawaddah warahmah, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk rajin dan menuntut ilmu dan mengamalkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kebaikan kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kami, lebih khusus kepada Yayasan Dana Mustadafin yang telah menaungi kami, memberikan kegiatan yang positif buat kami. Berikanlah kesehatan kepada seluruh pengurus yang ada di Yayasan Dana Mustadafin, sehingga mereka senantiasa bisa membantu kami dalam jalan Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan salam dan selawat kami kepada baginda Nabi dan keluarga suci-Nya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dani. Sebelum menutup, silahkan teman-teman untuk memastikan sudah mengisi daftar hadir yang tersedia di kolom chat. Dan untuk teman-teman tadi yang mendapatkan hadiah, tiga peserta yang mendapatkan hadiah untuk segera mengecat kontak Dana Mustad Hafid. Dengan ini, saya Zara Aminah ingin menyatakan bahwa saya akan meninggalkan kehadiran saya dalam acara ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Kak Dani Nurpajar serta kepada teman-teman peserta yang hadir di ruang virtual pada hari ini. Ayo kita berkumpul kembali dalam acara kelas online keislaman untuk anak dan remaja berikutnya yang diadakan oleh Dana Mustad Hafid. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kehadiran, silakan lihat di ruang obrolan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semua, kelas telah usai. Ilmu yang didapat semoga berguna di hati. Mari terus belajar, tak pernah berhenti. Di kelas online kita tetap bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.